Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyunian Trifirmansyah di Wahyunian Silat. Hari ini saya pengen sharing mengenai bagaimana cara menghafalkan jurus tunggal baku ipsi dan juga bergu baku ipsi, yang mana di situ kan gerakan baku, jadi gerakannya sudah ada dan juga ada ketentuan geraknya yang biasa disebut dengan kebenaran gerak. Nah, di jurus tunggal dan regu kan sama, memiliki beberapa jurus. Misal di jurus tunggal, di sana ada tangan kosong, ada golok, dan juga ada gerakan toya atau tongkat. Nah, di situ di tangan kosong sendiri kan sudah dibagi, ada beberapa bagian, yang mana di situ ada yang namanya jurus, ada yang namanya interval gerak atau improvisasi ya. Nah, jadi di dalam jurus kategori tunggal, kita kalau pengen ngapalin, di regu pun juga sama. Kalau kita pengen ngapalin itu, alangkah baiknya kita per jurus dulu. Jadi jangan langsung semua. Kalau di tunggal ada 14 jurus, terus kamu ambil semua langsung, nanti besoknya pasti lupa. Jadi ambil aja dulu per jurusnya. Misal di tangan kosong, kita fokus di tangan kosong, kita ngambil di satu gebrakan pertama atau jurus satu misalnya. Terus kalau udah mahir, lanjut ke interval dan juga masuk ke jurus 2, interval 1 terus ke jurus 2 misalnya gitu. Jadi lebih enak gitu, soalnya nanti takutnya kalau kamu langsung ngafalinya sampai selesai terus pasti nggak awet dalam artian besoknya pasti lupa dan ngulang dari awal lagi, kan nggak enak. Jadi kita ngafalinya per jurus dulu, jurus 1 udah mahir, lanjut ke jurus 2, terus coba digabungin jurus 1 sama jurus 2 bisa ndak. Jadi kalau misal mau digabung, nah nunggu mahir dulu jurus 1-nya, langsung masuk ke jurus 2, langsung masuk ke jurus 3. Apalagi kalau kita punya siswa ataupun punya atlet, nah atletnya itu lagi pengen banget, mas mbak, aku pengen main di kategori tunggal. Kita lihat juga kualitas hafalannya. Kalau dia hafalannya cepat, ya kita hajar aja, enggak apa-apa. Tapi kalau yang kualitasnya lambat, kualitasnya belum bisa mengenal gerak, kuda-kudanya masih belum jadi, ya itu pelan-pelan. Jadi pergerakan dulu, 3 gerakan diulangi lagi, 3 gerakan diulangi lagi. Apalagi dia yang masih kaku atau masih belum luas di gerak pencaksilatnya, kan juga perlu ekstra ngajarinya toh. Nah, apalagi di masa pandemi pasti banyak banget yang dadakan jadi atlet seni, jadi pelatih seni maksudnya, ya tak? Nah, di situ juga skill pelatih seni, apalagi yang biasanya mainnya di tanding, tidak serak sama seni, sama TGR maksudnya. Terus itu pasti kaget, bingung melatihnya mulai mana, geraknya, meskipun kita hafal gerakan tunggal, hafal gerakan regu, tapi di sisi lain kita kan nggak mahir. Nah, pasti kaget. Sedangkan siswa atau pelajar atau kita yang melatih di sekolah ataupun di yayasan pasti dituntut untuk tetap berprestasi, baik siswa maupun gurunya. Jadi ya bisa nggak bisa kita harus belajar gitu. Dulu pernah dibilangi kalau seorang pelatih itu nggak cuma menguasai satu bidang aja, apalagi pelatih pencaksilat. Jadi nggak cuma tanding aja, pasti di penatarannya pun juga ada kategori seninya juga, ada kategori TGR-nya juga. Jadi kita juga harus belajar gimana cara di kategori tunggal, gimana di kategori regu. Kalau di kategori ganda itu spesialis ya, jadi tidak semua orang bisa mengajari ganda, apalagi yang belum pernah menjadi pelaku. Pasti megang senjata buat bacok ke lawan mainnya itu juga
pasti ragu-ragu soalnya belum pernah terjun ke situ. Itu kalau mungkin pengen memberikan materi kepada siswa yang masih dasar, siswa yang masih belum tahu mengenai gerak tunggal regu di pencaksilat, ya itu mungkin saran dari saya, bisa dilakukan latihan per jurus dulu baru masuk ke jurus berikutnya. Apalagi kalau belum mahir mengenai senjata, misal kita masuk di jurus golok ya, golok itu berarti jurus ke-8 kalau di tunggal baku ipsi. Nah, masuk ke golok itu kalau nggak mahir pun juga kita nggak bisa langsung ngasih pakai golok asli, nanti berat. Nah, kalau hafalan pakai kayu dulu biasa biar menyesuaikan. Tapi kalau pengen cepet, anaknya cepet, oh ya udah kita kasih golok, terus kita gerak pelan. Soalnya juga perlu kemahiran sendiri kalau udah megang senjata, apalagi di toya. Soalnya kan senjata pendek, senjata panjang itu juga berpengaruh. Apalagi kita ngelatihnya juga berbeda nanti. Nah, masuk ke golok kita juga satu-satu, apalagi kan udah masuk golok itu banyak gerakan yang rumit. Nah, itu juga perlu perhatian khusus. Di toya pun juga sama, jadi kita harus satu-satu, step by step, tetap kita bagi-bagi. Gimana caranya seorang pelatih harus kreatif juga, kreatif dalam memberikan materi, kreatif dalam memberikan model latihan, dan kreatif dalam membangkitkan semangat atlet, membangkitkan semangat siswanya. Karena kalau gurunya menarik bukan dalam artian cantik atau ganteng aja ya, tapi kalau menarik dalam memberikan materi, insya Allah nanti siswa pasti akan tertarik, dan di situ juga mempengaruhi kualitas siswa dalam menghafal maupun ketertarikannya dalam mengikuti latihan. Nah, keantusiasan siswa, keantusiasan atlet itu juga berpengaruh terhadap kualitas pelatih gitu. Jadi kalau ada yang bilang, wah ikut yang latih ya podo ae, sebenarnya sama aja. Nah, jadi kan padahal di situ berbeda, meskipun belum pernah ikut kepelatihan, belum pernah ikut kegiatan yang mengarah ke prestasi. Tapi kalau dia memiliki skill merangkul siswa, mengajak bercanda siswa, memberikan materi siswa yang bagus dalam penyampaian, bisa memberikan contoh. Soalnya kan siswa juga beda-beda, ada yang menangkapnya dengan visual, ada yang dengan pendengaran, jadi beda-beda. Nah, mungkin itu tetap semangat buat para pelatih, baik pelatih di sekolah, baik pelatih di unit kegiatan mahasiswa dan di klub. Mungkin yang penting sabar, ikhlas, dan juga mengajari siswa yang masih dan notabene belum dewasa ya. Nah, itu difokuskan dulu ke karakter. Jadi pendidikan karakter, sopan santun itu yang perlu dibenahi. Kalau pelatihnya udah menanamkan itu, insya Allah nanti pondasinya juga kuat. Pondasinya kuat, jadi besok kalau siswanya atau atletnya jadi atlet yang serius, nah nanti bisa menjadi atlet yang berkarakter, sopan santun, andap asor. Jadi respect terhadap lawan, respect terhadap pelatih, respect terhadap teman. Nah, jadi itu yang harus kita tanamkan untuk siswa-siswi pencaksilat di atlet-atlet pencaksilat. Jadi kualitas atlet bukan hanya saat di gelanggang, tapi juga saat dalam kehidupan bersosial dan juga kehidupan dalam hubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan sang pencipta. Dengan yang terpenting adalah pondasi. Kalau pondasinya kuat, insya Allah dia melakukan apapun pasti menggunakan dasar yang baik. Mungkin itu aja. Jadi itu pengennya kita sharing terus mengenai pencaksilat ya, baik mengenai gimana cara kita belajar TGR, belajar tanding, maupun di dalam gimana untuk pencaksilat supaya lebih maju, dan gimana generasi penerus kita, generasi penerus bangsa Indonesia ini bisa melestarikan budaya dan bangga dengan budaya berpencaksilat. Mungkin itu aja dari saya.
Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat. Jaya.